Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Mulia Marza, NIM 2312930 dari jurusan PGSD. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang kewirausahaan yang dibimbing oleh Bapak Yulianto Santoso MPD. Selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi wirausaha. Wirausaha secara etimologi terdiri dari dua kata, yaitu wira dan usaha. Wira berarti pahlawan, pejuang, sedangkan usaha yaitu artinya perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi kesimpulannya adalah wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang melakukan perbuatan untuk mencapai tujuannya. Kewirausahaan adalah ilmu yang mempelajari tentang sikap, nilai, perilaku seseorang dalam menghadapi berbagai masalah atau tantangan yang ada dalam hidupnya, sehingga ia dapat menyelesaikan tantangan tersebut dengan mandiri dan efisien, dan dapat mengembangkannya ke arah yang lebih baik dengan menggunakan sumber daya yang dimilikinya. Baiklah, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari seorang wirausaha. Sebenarnya karakteristik dari seorang wirausaha itu sangat banyak. Ada beberapa yang umum yang akan saya bacakan. Yang pertama yaitu seorang wirausaha harus memiliki kreativitas. Maksudnya di sini adalah seorang wirausaha harus memiliki kemampuan berupa kreativitas dan inovasi yang dapat mengembangkan ide-ide yang baru yang belum pernah muncul. Yang kedua, seorang wirausaha harus tekun, tidak pantang menyerah terhadap berbagai rintangan yang akan ia hadapi. Yang ketiga, seorang wirausaha harus memiliki sikap tanggung jawab, yaitu tanggung jawab akan terhadap hal yang akan ia lakukan. Yang keempat, seorang wirausaha harus mampu sabar terhadap berbagai masalah yang akan ia hadapi. Jikalau misalnya rencananya gagal, ia tidak mudah menyerah dan akan terus bangkit. Yang kelima, kewirausahaan itu harus memiliki sikap percaya diri, independen dan optimis terhadap segala hal yang akan ia lalui. Yang keenam, kewirausahaan itu juga harus memiliki sikap suka belajar atau rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, ia juga harus memiliki sikap jiwa kepemimpinan, yaitu bisa mengatur timnya sehingga dapat mencapai kesuksesan yang diinginkan. Itulah ciri-ciri atau karakteristik dari seorang wirausahawan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keuntungan dari kewirausahaan. Yang pertama itu mendapatkan laba, yaitu keuntungan berupa materi, sehingga perekonomiannya terpenuhi. Yang kedua, mendapatkan kebebasan, yaitu tidak terikat oleh beberapa aturan, sehingga para wirausaha dapat bebas. Yang ketiga, yaitu bebas menjalani kehidupan, yaitu tidak terikat dengan pekerjaan yang membosankan dan aturan-aturan yang membuat bosan, sehingga ia dapat bebas menjalani kegiatannya atau keinginan yang ia sukai. Sebenarnya masih ada banyak lagi keuntungan dari kewirausahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kerugian dari kewirausahaan. Yang pertama itu dapat mengalami kegagalan jika usahanya gagal atau tidak mendapatkan untung sama sekali. Yang kedua yaitu adanya beban tanggung jawab. Semisal ia menjadi pengusaha, ia harus memiliki tanggung jawab terhadap usaha yang didirikannya. Yang ketiga yaitu ada beban personal, seperti kehilangan waktu, tenaga, dan usaha atau material. Baiklah, selanjutnya materi yang akan saya jelaskan yaitu penyebab dari kegagalan kewirausahaan. Yang pertama yaitu
biasanya karena kurangnya pengalaman. Jika seseorang belum memiliki pengalaman yang cukup, bisa saja ia menjadi gagal dalam usahanya tersebut. Yang kedua yaitu kurangnya manajemen keuangan. Jika ia tidak bisa mengelola keuangannya dengan baik, maka usahanya tersebut bisa jadi kacau karena uang itu merupakan sumber utama dalam kegiatan kewirausahaan. Yang ketiga yaitu kurangnya kompeten atau ilmu pengetahuannya. Jika ia kurang akan ilmu pengetahuan dalam bidang tersebut, dalam bidang usaha yang ia geluti, bisa saja ia menjadi gagal usahanya tersebut karena tidak tahu akan pengetahuan dari usahanya tersebut. Selanjutnya, kurangnya perencanaan. Jika ia tidak merencanakan rencana usahanya dengan baik, maka bisa saja nanti usahanya gagal karena ia tidak memiliki planning yang dibutuhkan dalam usaha. Selanjutnya, penyebab lainnya seperti kurangnya niat atau kesungguhannya dalam berwirausaha. Misalnya cuman karena hanya ingin main-main semata. Selain itu, bisa juga karena ia kurang pengawasan terhadap usaha yang dijalankannya atau hanya dibiarkan saja. Selain itu juga bisa terdapat dari faktor lokasinya. Lokasi yang tidak strategis yang membuat usahanya itu menjadi redup. Selain itu, kemampuan seorang wirausaha dalam menghadapi perkembangan teknologi. Jika ia mampu menghadapi perkembangan teknologi dan mampu bersaing dengan orang-orang yang menggunakan teknologi, kemungkinan besar ia bisa berhasil dalam usahanya tersebut. Karena kan zaman semakin maju dan perkembangan teknologi juga semakin maju, sehingga banyak wirausahaan yang menggunakan teknologi dalam usahanya tersebut. Baiklah, materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model pengembangan kewirausahaan. Yang pertama itu pengertian usaha. Apa sih pengertian usaha itu? Usaha itu adalah kegiatan yang dilakukan secara menerus atau tetap yang bertujuan untuk mencapai keuntungan. Atau dapat disimpulkan, usaha adalah kegiatan produksi, distribusi yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai tahap pengembangan usaha. Yang pertama itu memiliki ide usaha. Memiliki ide usaha itu merupakan awal dari terciptanya sebuah usaha. Jika ia tidak memiliki ide, maka bagaimana usaha tersebut dapat muncul? Selanjutnya, setelah ide muncul, yang kedua adalah penyaringan ide atau konsep usaha. Jika telah muncul suatu ide, maka seorang wirausahawan harus menyaring ide tersebut apakah layak untuk dijadikan sebuah usaha atau tidak. Nah, selanjutnya setelah dipilih-pilih mengenai idenya tersebut, selanjutnya yang ketiga, usaha yang harus dilakukan adalah itu mengembangkan perencanaan usahanya, yaitu dengan memikirkan perhitungan-perhitungan yang akan ia lakukan dalam mengembangkan usahanya tersebut, yaitu rencana-rencananya apa-apa saja yang akan ia lakukan dalam usahanya itu. Lalu setelah ia memiliki rencana-rencana tersebut dan mengembangkannya, yang keempat adalah yaitu mengimplementasikan usaha tersebut atau rencana tersebut, yaitu dengan melakukan kegiatan nyata atau aksi nyata dari rencana usahanya, dan juga melakukan pengendalian usaha, yaitu mengendalikan usahanya tersebut secara menyeluruh dan mengatur bagaimana kegiatan usahanya berlangsung. Baiklah, yang ketiga saya akan menjelaskan teknik pengembangan usaha, yaitu suatu kegiatan yang digunakan untuk menumbuhkan usahanya. Tekniknya bisa jadi yang pertama itu memperluas skala usaha, misalnya menambah tenaga kerja dan mesin, menambah jenis barang dan jasa, dan menambah
lokasi baru atau tempat baru untuk memperluas lokasi usaha. Baiklah, yang ketiga itu tentang perluasan cakupan usaha, yaitu mengembangkan usaha baru, jenis usaha baru di lokasi yang baru, dan menggunakan berbagai produk atau usaha yang bervariasi, jenis produk yang baru dan bervariasi. Selanjutnya yaitu ada perluasan dengan menggunakan kerjasama, penggabungan, dan ekspansi. Selanjutnya yang keempat, saya akan menjelaskan jenis-jenis strategi pengembangan usaha, yaitu yang pertama integrasi vertikal. Maksudnya di sini adalah para pengusaha melakukan pengawasan terhadap para pemasok, distributor, dan para pesaingnya. Selanjutnya yang kedua itu strategi intensif. Strategi intensif yaitu melakukan usaha-usaha intensif untuk meningkatkan posisi perusahaannya. Yang ketiga ada strategi diversifikasi, yaitu penambahan produk-produk baru pada usahanya. Yang keempat ada strategi bertahan, yaitu perusahaan melakukan tindakan-tindakan untuk menyelamatkan perusahaannya dari sebuah kerugian yang besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan strategi pengembangan usaha dalam perspektif Islam. Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kita tentang bagaimana cara beliau berdagang atau melakukan usahanya. Ia mengajarkan beberapa sifat yang harus kita pegang sebagai seorang pengusaha. Yang pertama yaitu jujur. Jujur kepada pembeli merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh para pengusaha, karena dapat mendatangkan kepercayaan dari sang pembeli. Selanjutnya sifat yang lain yaitu ikhlas, yaitu ikhlas terhadap berbagai kejadian yang menimpanya, terhadap kehendak Allah SWT yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu profesional terhadap usaha yang ia geluti. Yang keempat yaitu ia melakukan zakat, infak, sedekah, bertujuan untuk meningkatkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah pernah berjanji barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka Allah akan menambahkan nikmat baginya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis produk dan pasar dalam pengembangan kewirausahaan. Produk adalah sesuatu yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Produk itu terdiri dari dua jenis, yaitu produk bersifat wujud dan tidak wujud. Produk wujud disebut juga barang, terdiri dari 4 jenis, yaitu pertama barang konsumsi, yang kedua barang industri, yang ketiga barang komplementer, yang keempat barang substitusi. Sedangkan produk yang tidak berwujud disebut juga dengan jasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi pasar. Pasar dibentuk dari 3 unsur utama, yaitu yang pertama ada pribadi atau orang, yang kedua ada keinginan, yang ketiga adanya daya beli. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengembangan unit bisnis. Terdiri beberapa langkah. Yang pertama yaitu adanya visi misi unit bisnis. Yang kedua yaitu melakukan analisis terhadap lingkungan eksternal. Yang ketiga melakukan analisis terhadap lingkungan internal. Yang keempat yaitu perumusan dari sasarannya. Yang kelima yaitu perumusan dari strateginya. Yang keenam yaitu perumusan dari programnya. Yang ketujuh yaitu adanya implementasi dari unit bisnis tersebut. Yang kedelapan yaitu melakukan pengendalian dari bisnis tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi kewirausahaan. Entrepreneurial strategy yaitu berisi serangkaian keputusan yang digunakan untuk tindakan nyata dalam pengembangan usaha.
Yang pertama itu entrepreneurial mindset, yaitu berupa pengetahuan, knowledge, dan motivasi seseorang untuk mengatasi ketidaktahuannya sehingga mendapatkan opportunity atau kesempatan untuk bisa maju dan mengembangkan usahanya. Yang kedua ada managing research strategical. Research seperti brand names, kontrak dagang, modal, dan berbagai yang lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi bagi para pemimpin pasar, yaitu yang pertama melakukan tindakan penyerangan atau agresif untuk mempertahankan pasang pasar. Yang kedua melakukan tindakan bertahan dan tidak terlalu agresif. Yang ketiga itu jangan ada anggapan bahwa perusahaan yang berhasil tidak mempunyai tantangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi bagi para bukan pemimpin pasar. Ya, pertama yaitu melakukan secara agresif, melakukan tindakan kompetensi terbaiknya untuk mendapatkan peluang pasar. Yang kedua yaitu melakukan strategi sebagai follow leader. Selanjutnya saya akan menjelaskan teknik dari strategi pemasaran. Tujuannya dari pemasaran ini adalah untuk dapat menciptakan produk atau barang yang disukai atau diinginkan oleh para konsumen. Beberapa cara untuk menentukan langkah agar produk disukai adalah yang pertama menentukan keinginan dari para konsumen. Yang kedua itu menentukan pasarnya. Strategi adalah proses yang digunakan untuk mencapai sasaran perusahaan dalam waktu yang jangka panjang. Perencanaan strategi sangat penting pada perusahaan untuk mengetahui kelemahan, keuntungan atau kesempatan serta berbagai ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan. Langkah-langkah dalam perencanaan strategi yang pertama itu menentukan tujuannya. Misi atau tujuan adalah tujuan organisasi yang digunakan untuk mencapai suatu hasil tertentu. Misi dan tujuan penting dalam perencanaan strategi. Kemudian ada strategi, yaitu strategi apa saja yang akan digunakan dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya ada kebijakan apa saja yang akan dilakukan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang etika bisnis dalam kewirausahaan. Etika dan norma-norma bisnis sangat penting dalam suatu perusahaan karena memiliki tujuan yang penting. Karena dengan adanya etika bisnis ini dapat menjamin kepercayaan dari para konsumen. Etika bisnis adalah suatu kode etik pengusaha yang berisi norma-norma dan nilai-nilai sebagai tuntunan dalam menghadapi suatu masalah dan membuat keputusan serta memberi jawaban dari berbagai persoalan yang ada. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang stakeholders. Stakeholders adalah orang yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan. Stakeholders terdiri dari dua jenis, yaitu internal stakeholders yaitu manajemen, investor, karyawan, manajemen, dan lain sebagainya. Yang kedua external stakeholders, yaitu seperti para pemasok, pelanggan, masyarakat, dan pemerintah. Ada 3 tingkatan etika norma. Yang pertama itu hukum, yang kedua yaitu kebijakan prosedur organisasi, yang kedua yaitu moral, sikap, mental individual. Selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip-prinsip dan etika dalam bisnis. Yang pertama yaitu adanya kejujuran. Selanjutnya ada integritas, memelihara janji, kesetiaan, dan keadilan. Selanjutnya
Selanjutnya yaitu suka dan menghormati orang lain, memiliki rasa tanggung jawab, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab juga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara mempertahankan kode etika. Yang pertama yaitu ciptakan kepercayaan perusahaan. Yang kedua, mengembangkan kode etik. Yang ketiga yaitu jalankan kode etik dengan adil dan konsisten. Yang keempat, mempertahankan hak perorangan. Yang kelima yaitu melakukan pelatihan etika. Selanjutnya, libatkan karyawan dalam mempertahankan kode etika, dan masih banyak lagi sebenarnya yang lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab perusahaan. Perusahaan memiliki beberapa tanggung jawab. Yang pertama yaitu tanggung jawab terhadap perusahaan sendiri. Yang kedua, tanggung jawab terhadap karyawannya. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap pelanggan. Yang keempat, tanggung jawab terhadap investor. Yang kelima, tanggung jawab terhadap masyarakat atau pemerintah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi kewirausahaan sosial. Kewirausahaan sosial adalah kegiatan bisnis yang memiliki tujuan terhadap lingkungan atau sosial. Tujuan dari kewirausahaan sosial itu untuk memecahkan berbagai masalah terkait sosial dan lingkungan seperti pendidikan, kemiskinan, dan sebagainya. Selain itu, memperbaiki ekonomi masyarakat sehingga tercipta kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Ciri-ciri dari kewirausahaan sosial yaitu memiliki gabungan antara bisnis dan aspek-aspek sosial ataupun lingkungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model pengembangan kewirausahaan sosial. Yang pertama yaitu penjualan barang atau jasa. Yang kedua itu buy one give one. Yang ketiga yaitu bisnis terintegrasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tantangan dalam kewirausahaan sosial. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah masalah pembiayaan, di mana selain dalam berhubungan dengan bisnis, kewirausahaan sosial juga berhubungan akan sosial atau tentang peduli terhadap sosialnya, sehingga tidak hanya mementingkan uang tapi juga harus mementingkan aspek sosialnya, sehingga akan kesulitan dalam pembiayaannya. Kewirausahaan sosial telah berkembang secara global untuk dapat menciptakan dampak kepada sosial dan lingkungan secara signifikan. Ini terus menjadi inovasi dalam memecahkan berbagai masalah sosial dan lingkungan yang ada di seluruh dunia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi kewirausahaan di era revolusi industri. Revolusi industri adalah suatu era di mana terjadinya perubahan, di mana dari biasanya manual menjadi berbagai teknologi mesin yang sangat canggih di masa saat sekarang ini. Era revolusi industri mengacu pada perkembangan teknologi yang mengubah jalannya bisnis. Hal ini mencakup seperti internet, kecerdasan buatan, dan sebagainya. Kewirausahaan dalam era ini seringkali berfokus pada kewirausahaan digital, di mana banyak terdapat berbagai platform seperti e-commerce dan media-media online perbelanjaan, dan seharusnya para pengusaha di bidang ini memanfaatkan hal tersebut untuk dapat memperluas pasar dan pelanggannya. Kewirausahaan di era ini melibatkan berbagai manajemen risiko yang kompleks. Para pelaku usaha harus mengetahui tentang peraturan pengamanan teknologi dan keamanan data persaingan dalam dunia teknologi sekarang ini. Beberapa hal yang perlu disiapkan dalam menghadapi era digital ini. Yang pertama, para pelaku usaha harus dapat membuat lapangan pekerjaan bagi para masyarakat. Yang kedua,
eh, melibatkan keterampilan, memperbanyak keterampilan seperti keterampilan teknologi, keterampilan komunikasi, dan sebagainya. Selain itu juga melibatkan tentang kemampuan dalam penggunaan internet yang baik, sehingga dapat mengembangkan bisnis dengan lebih baik lagi, serta mampu menciptakan usaha yang mampu bersaing secara global dan memiliki keunggulan dari kualitasnya. Manfaat revolusi industri seperti adanya peningkatan kecepatan dan fleksibilitas produksi, peningkatan pelayanan kepada pelanggan dan konsumen. Selain itu juga membawa peluang baru dalam berwirausaha dengan adanya e-commerce ataupun platform-platform media sosial lainnya yang digunakan untuk mengembangkan usaha sehingga dapat menjadi lebih baik lagi.